Cek, cek, cek. Masuk, masuk. Ini udah tampil belum? Udah, Kang. Ada. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang ideal bentar. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang active filter. Dan perkenalkan dari kelompok 3 yaitu terdiri dari Ahlan Nazar, Ananda Fahri, Azmi Zain, Habib Alhamdi, Ikhlasul Amal, Iman Ibrahim, Muhammad Irfandi, Muhammad Ridwan, Raffi Anwar, dan Repa Herlambang. Yang pertama itu ada idea response. Idea response terdiri dari low pass stage. Low pass stage itu adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Terdapat dua konfigurasi utama pada low pass filter, diantaranya low pass RC filter, yaitu low pass filter yang terbuat dari komponen resistor dan kapasitor. Dan low pass RL filter, yaitu low pass filter yang terbuat dari komponen resistor dan induktor. Selanjutnya ada high pass filter, yaitu filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Terdapat jenis konfigurasi utama pada high pass filter, diantaranya high pass RC filter, yaitu rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen pasif seperti resistor dan kapasitor yang meneruskan sinyal frekuensi tinggi tetapi menghambat atau memblokir frekuensi rendah. Yang kedua, high pass RL filter adalah high pass filter yang terdiri dari resistor dan induktor yang dapat meneruskan sinyal frekuensi tinggi tetapi melemahkan atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Selanjutnya ada band pass filter, yaitu filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yaitu melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atas. Selanjutnya ada band stop filter, adalah filter atau penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cut off. Sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah frekuensi tertentu atau di bawah titik cut off dan semua frekuensi yang berada di atas frekuensi tertentu atau di atas titik cut off akan dilewatkannya. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Ikhlasul Amal, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang approximate response. Approximate response yang dibahas pada bagian sebelumnya tidak mungkin diwujudkan dengan rangkaian praktis. Tetapi ada 5 pendekatan standar yang digunakan sebagai kompromi untuk tanggapan yang ideal. Masing-masing pendekatan ini menawarkan gambar 19/5 respon all pass yang ideal. API F794 bab 19 kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Perkiraan yang dipilih oleh seorang desainer akan tergantung pada apa yang dapat diterima dalam aplikasi. Atenuasi mengacu pada hilangnya sinyal dengan tegangan input konstan
Redaman didefinisikan sebagai tegangan keluaran pada frekuensi apapun dibagi dengan tegangan keluaran dalam pita tengah. Next. Attenuation atau Pout per Pout min, misalnya jika tegangan keluaran adalah 1 volt pada frekuensi tertentu dan tegangan keluaran di tengah adalah 2 volt, maka attenuation sama dengan 1 volt per 2 volt sama dengan 0,5 atenuasi. Biasanya dinyatakan dalam desibel menggunakan persamaan ini. Desibel attenuation sama dengan min 20 log attenuation. Desibel attenuation sama dengan min 20 log 0,5 sama dengan 6 desibel. Karena tanda minus redaman desibel selalu merupakan angka positif, atenuasi desibel menggunakan tegangan keluaran midband sebagai referensi. Next. Pada dasarnya, kita adalah membandingkan tegangan keluaran pada frekuensi apapun dengan tegangan keluaran pada pita tengah filter. Karena redaman hampir selalu dinyatakan dalam desibel, kita akan menggunakan istilah redaman berarti redaman desibel. Misalnya, redaman sebesar 3 desibel berarti bahwa tegangan keluaran adalah 0,707 dari nilai midbandnya. Redaman besarnya 6 desibel berarti bahwa tegangan keluaran adalah 0,5 dari midbandnya. Sebuah redaman 12 desibel berarti bahwa umur voltase keluaran adalah 0,25 dari nilai midbandnya. Sebuah redaman 20 desibel berarti bahwa output tegangan adalah 0,1 dari nilai midbandnya. Selanjutnya ada passive filter. Passive filter adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen elektronik pasif saja. Komponen pasif diantaranya adalah induktor, kapasitor, dan resistor. Untuk membuat filter seringkali dihindari penggunaan induktor, terutama karena ukurannya yang besar. Sehingga umumnya filter pasif hanya memanfaatkan komponen resistor dan kapasitor saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh Habib Alhamdi Putra. Dipersilahkan. Selanjutnya ada first order stage. First order stage terdiri dari yang pertama adalah low pass stage. Pada gambar di bawah menunjukkan cara paling sederhana untuk membangun filter aktif low pass order pertama. Dia tidak lebih dari rangkaian leg RC dan pengikut tegangan. Di bawah ada 3 gambar yang terdiri dari A, dapat dirumuskan sebagai AV sama dengan 1, FC sama dengan 1 per 2 VR1C1. Gambar yang B dapat didapatkan rumus sebagai AV sama dengan R2 per R1 plus 1, FC sama dengan 1 per 2 VR3C1. Dan yang terakhir gambarnya didapatkan rumus AV sama dengan min R2 per R1, FC sama dengan 1 per 2 V R2R1 R2C1. Untuk mendapatkan frekuensi cutoff 3 dB didapat dari FC sama dengan 1 per 2 V R1C1. Penguatan tegangan jauh di bawah frekuensi cutoff didapat dari AV sama dengan R2 per R1 plus 1. Untuk mencari frekuensi cutoff didapat dari FC sama dengan 1 per 2 V R3C1. Pada frekuensi rendah, kapasitor tampak terbuka dan rangkaian bertindak seperti penguat pembalik dengan penguatan tegangan. AV sama dengan minus R2 per R1. Frekuensi cutoff didapat dari FC sama dengan 12 V R2 per R2C1. Yang kedua adalah high pass stage. Pada gambar di bawah menunjukkan cara paling sederhana untuk membangun filter aktif high pass order pertama. Pada gambar A
didapat rumus AV sama dengan 1, FC sama dengan 1 per 2 VR1 C1. Pada gambar B, didapat rumus AV sama dengan R2 per R1 plus 1. FC sama dengan 1 per 2 VR2 C1. Pada gambar yang ketiga, didapat rumus AV sama dengan C1 per C2. FC sama dengan 1 per 2 VR1 C2. Frekuensi cutoff 3 dB didapat dari FC sama dengan 1 per 2 VR1 C1. Penguatan tegangan jauh di bawah frekuensi cutoff didapat dari AV sama dengan R2 per R1 plus 1. Frekuensi cutoff didapat dari FC sama dengan 1 per 2 VR3 C1. Rangkaian bertindak seperti penguat pembalik dengan tegangan didapat dari AV sama dengan minus XC2 per XC1 sama dengan minus C1 per C2. Frekuensi cutoff 3 dB didapat dari FC sama dengan 1, 2 VR1 C2. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Irfandi, dipersilakan. Ya, untuk materi selanjutnya VCVS Unity Gain Second Order Low Pass Filter. VCVS Unity Gain Second Order Low Pass Filter tahap order kedua atau udah kutub adalah yang paling umum karena mudah untuk menganalisis filter order tinggi. Biasanya dibuat dengan mengalirkan tahap order kedua. Setiap tahap order kedua memiliki frekuensi resonansi dan Q itu menentukan beberapa banyak puncak terjadi. Bagian ini membahas filter low pass silent K atau dinamai setelah penemu. Filter ini juga disebut filter VCVS sebagai OP-AM. Digunakan sebagai sumber tegangan yang dikendalikan tegangan sirkuit low pass VCVS dapat menerapkan 3 dari perkiraan dasar Butterworth, Chebyshev, dan Bessel. Circuit implementation. Gambar di bawah ini menunjukkan filter low pass order kedua silent K. Perhatikan bahwa keduanya resistor memiliki nilai yang sama, tetapi kedua kapasitor berbeda. Ada jeda sirkuit pada input non pembalik. Tetapi kali ini ada jalur umpan balik melalui kapasitor kedua C2. Pada frekuensi rendah, kedua kapasitor dan rangkaian memiliki gain 1 karena op-amp terhubung sebagai pengikut tegangan. Untuk gambar di bawah mempunyai rumus AV sama dengan 1, Q sama dengan 0,5 akar dari C2 per C1. FP sama dengan 1 per 2 VR akar C1 C2. Butterworth Q sama dengan 0,707. Kasih sama dengan 1. Bessel sama dengan Q 0,577. Kasih sama dengan 0,786. Ketika frekuensi meningkat, impedansi C1 menurun dan tegangan input non-inverting menurut pada saat yang sama. Kapasitor C2 mengumpankan kembali sinyal yang sefasa dengan sinyal input karena sinyal umpan balik menambah sumber sinyal. Umpan baliknya positif. Akibatnya penurunan input non-inverting tegangan yang disebabkan oleh C1 tidak sebesar tanpa umpan balik positif. Semakin besar C2 sehubungan dengan C1, semakin banyak umpan balik positif. Ini sama dengan meningkatkan Q rangkaian. Jika C2 cukup besar untuk membuat Q lebih besar dari 0,707, memuncak muncul dalam respon frekuensi. Selanjutnya, Kang.
pole frekuensi. Frekuensi kutub FP adalah frekuensi khusus yang digunakan dalam desain filter aktif. Matematika di balik frekuensi kutub terlalu rumit untuk dibahas di sini karena mereka melihat topik lanjutan yang disebut bidang S. Kursus lanjutan menganalisis merancangan filter menggunakan bidang S. Butterworth and Visual Responses. Saat menganalisis rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar 1924, kita memulai dengan menghitung Q dan FP. Jika Q 5 0,707, kita memiliki respon Butterworth, dan ketika nilai KC1 jika Q 50,577, kami memiliki respon Bessel dan nilai KC 0,786. Selanjutnya kita dapat menghitung frekuensi cutoff dengan FC sama dengan KC FP. Dengan filter buat Butterworth dan Bessel, frekuensi cutoff selalu frekuensi di mana redaman adalah 3 desibel. Packet response. Gambar 1925 menunjukkan bagaimana menganalisis rangkaian ketika Q lebih besar dari 0,707. Setelah menghitung Q dan frekuensi kutub dari rangkaian, kita dapat menghitung 3 frekuensi lain dengan persamaan berikut. F0 sama dengan K0 per FP. FC sama dengan KC per FP. F 3 desibel sama dengan 3K FP. Yang pertama dari frekuensi ini adalah frekuensi resonansi, di mana puncak muncul. Yang kedua adalah frekuensi tepi. Dan ketiga adalah frekuensi 3 desibel. Ringkasan tabel 19.3 menunjukkan nilai K dan AP versus Q. Bessel dan nilai Butterworth muncul lebih dulu karena respon tidak memiliki frekuensi resonansi yang nyata. Nilai KO dan AP tidak berlaku ketika Q lebih besar dari 0,707. Figur 1925 second order VCVS take for Q atau sama dengan 0,707 memiliki rumus AV sama dengan 1, Q 0,5, akar dari C2 per C1, FV sama dengan 1 per 2 VR, akar C1 kali C2, Q sama dengan Q lebih besar 0,707, F0 sama dengan K0 kali FP, FC KC per FP, 3 desibel adalah 3 FP. Frekuensi resonansi yang terlihat muncul dan semua nilai K dan AP ada. Oleh memplot nilai tabel ringkasan 19.3 kita mendapat gambar 1926 A dan B. Kita dapat menggunakan tabel untuk nilai integral Q dan grafik untuk nilai antara Q. Misalnya jika menghitung Q dari 5, kita dapat membaca perkiraan berikut. Nilai baik dari tabel ringkasan 19.3 atau gambar 1926 sama dengan K05 0,99, 50,99, KC 51,4, K3 51,54 dan AP 5,14 desibel. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Ridwan, dipersilakan. Selanjutnya ada higher order filter. Higher order filter merupakan pendekatan standar dalam membangun filter tingkat tinggi adalah dengan mengalirkan pertama dan tahap orde kedua. Ketika pesanannya genap, kita hanya perlu mengalirkan urutan kedua tahapan. Ketika urutannya ganjil, kita perlu melakukan kaskade terhadap orde kedua dan 1 tahap orde pertama. Misalnya, jika kita ingin membuat filter orde 6, kita dapat mengalirkan 3 tahap orde kedua. Jika kita ingin membangun filter orde kelima, kita dapat mengalirkan 2 tahap orde kedua dan 1 tahap orde pertama.
Adapun jenis-jenis dari higher order filter yaitu yang pertama ada Butterworth filter yang merupakan memiliki respon frekuensi maksimum datar, tidak ada ripple, dan frekuensi 0 Hz hingga akhir daerah passband yaitu frekuensi cut off yang mengalami pelemahan minus 3 desibel. Ketika tahap mengalir, kita dapat menambahkan redaman desibel dari setiap tahap untuk mendapatkan redaman total. Maka, setiap tahap memiliki respon Butterworth dan dengan redaman 3 desibel pada 1 kHz. Meskipun setiap tahap memiliki respon Butterworth, respon keseluruhan belum tentu respon Butterworth karena terkulai pada frekuensi kutub. Yang kedua, ada Bessel filter. Bessel filter adalah jenis filter linear analog dengan penundaan fase atau grup maksimum yang datar, yang mempertahankan bentuk gelombang dari sinyal yang disaring dalam passband. Dengan filter Bessel order tinggi, kita perlu membuat QS dan tiangnya terhuyung-huyung frekuensi tahapan. Ringkasan tabel 9 strip 5 menunjukkan Q dan FP untuk setiap tahap dalam filter dengan frekuensi cutoff 1000 Hz. Misalnya, Bessel order keempat filter membutuhkan tahap pertama dengan Q 5 0,52 dan FP 5 1432 Hz. Dan tahap kedua dengan Q 5 0,81 dan FP 5 1606 Hz. Jika frekuensi berbeda dari 1000 Hz, frekuensi kutub dalam ringkasan tabel 19 strip 5 diskalakan dalam proporsi langsung dengan penskalan frekuensi. Faktor FSF dari Bessel filter yaitu FSF 5 sama dengan FC per 1 kHz. Misalnya, jika filter Bessel order ke-6 memiliki frekuensi cutoff 7,5 kHz, kita akan mengalihkan setiap frekuensi kutub dalam tabel ringkasan 19 strip 5 dengan 7.5. Next, Kang. Yang ketiga ada Chebyshev filter. Chebyshev filter adalah filter analog atau digital yang memiliki roll-off yang lebih curam daripada filter Butterworth dan memiliki riak passband atau riak stopband. Dengan filter Chebyshev, kita harus mengubah Q dan FP. Selanjutnya, kita harus termasuk ke dalam riak ringkasan tabel 19 strip 6 menunjukkan Q dan FP untuk setiap tahap. Dari filter Chebyshev, sebagai contoh di atas, filter Chebyshev order ke-6 dengan riak kedalaman 2 desibel membutuhkan tahap pertama dengan Q 5 0,9 dan FP 5 316 Hz. Kedua tahap harus memiliki Q 5 107 dan FP 5 1983 Hz. Dan tahap ketiga membutuhkan Q 5 2,84 dan FP 5 730 Hz. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Iman Ibrahim. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang VCPS equal komponen low pass filter. Next slide. Oke, yang paling sederhana dari second order VCPS filter adalah rangkaian voltage, controller, voltage, dan source yang disingkat VCPS seperti gambar 4,1. Ada juga dikenal sebagai silent dan K filter. Untuk rangkaian ini, frekuensi cutoff-nya berdasarkan FC sama dengan 1 per 2pi dalam kurung R1 R2 C1 C2 pangkat 1 per 2. Kendala besar yang dihadapi adalah bagaimana cara menentukan nilai dari kedua resistor dan kapasitor menggunakan persamaan 4,1. Di sini dapat dilihat gambar 1 low pass filter second order. Pendekatan yang paling mudah membuat nilai R1 dan R2 sama dan C1 dan C2 sama. Jadi persamaan 1 sekarang menjadi next. Yang paling sederhana dari second order yang paling sederhana dari second order VCPS filter adalah rangkaian voltage controller udah ya. Oke. Next.
Ini biasanya disebut equal komponen PCPS low pass filter penguat passband adalah 1,586 plus 4 dB untuk second order Butterworth response, dan ini menjadi satu-satunya penguatan yang memungkinkan rangkaian ini bekerja. Frekuensi cutoff akan menjadi titik di mana respons filter itu 3 dB, kurang dari penguatan passband, plus 4 dB atau 1 dB. Di luar frekuensi cutoff yang response diskresinya adalah 12 dB atau oktav atau 20 dB atau dekade, karena filter ini menggunakan OP-AMP di dalam non-inverting feedback, RB harus menjadi 0,586 kali nilai dari input RA untuk penguatan tegangan 1,586. Pemilihan nilai resistor yang paling baik adalah 27 kilo ohm dan 47 kilo ohm seperti ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini. Contoh rancang second order Butterworth PCPS low pass active filter dengan frekuensi cutoff 700 Hz. Karena lebih mudah untuk mengatur nilai kapasitor, asumsikan kapasitor adalah 0,0033. Kemudian pada persamaan 2, R ditentukan dengan rumus tersebut ya. Jadi rangkaian akhir ditunjukkan di dalam gambar 3. Next. Nah, tentu saja kita tidak dapat memilih selain standar nilai kapasitor seperti 0,01. Di dalam masalah ini, R adalah 22,736 ohm digunakan resistor 22 kilo ohm. Nah, kita dapat yang mudah mengganti posisi dari komponen frekuensi determining pada rangkaian gambar 4,2. Kemudian kita memperoleh second order equal komponen PCPS high pass active filter seperti ditunjukkan pada gambar 4. Seperti low pass, frekuensi cut off adalah sama halnya dengan persamaan 4,2 dan penguatan passband juga 1,586 atau plus 4 dB. Dapat dilihat ya pada rangkaian tersebut. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Ahlan Najar, dipersilahkan. Untuk selanjutnya ada PCPS High Pass Filter. Filter High Pass atau HPF adalah kebalikan dari Low Pass Filter. Jenis filter ini melewatkan frekuensi tinggi serta meredam atau menahan frekuensi rendah. Bentuk respon HPF seperti memperlemah tegangan keluaran untuk sementara frekuensi di bawah frekuensi cut up FC. Di atas FC besarnya tegangan kekuatan tetap. Di sini ada gambar 1935A. Dari gambar ini didapatkan rumus AV sama dengan 1, Q sama dengan 0,5 akar R1 per R2. FV 1 per 2 kali C akar R1 dikali R2. Gambar di atas menunjukkan filter high pass gain kesatuan Sallen-Key dan persamaannya. Perhatikan bahwa posisi resistor dan kapasitor telah dibalik. Dan perhatikan bahwa Q bergantung pada rasio resistansi daripada kapasitansi. Perhitungannya mirip dengan yang dibahas untuk filter low pass, kecuali bahwa kita harus membagi frekuensi kutub dengan nilai K. Untuk menghitung frekuensi cut up dan filter high pass, kami menggunakan rumus FC 1 per 2pi RC. Di bawah ini ada gambar 1935B. Didapatkan rumus API R2 per R1 ditambah 1. Q sama dengan 1 per 3 min API. FV sama dengan 1 per 2pi RC. Gambar di atas menunjukkan filter high pass komponen Sallen-Key yang sama dan persamaannya. Semua persamaan sama seperti filter low pass. Posisi resistor dan kapasitor telah dibalik. Contoh, hitung frekuensi cut up untuk high pass filter sederhana yang terdiri dari kapasitor 82 PF yang dihubungkan secara seri dengan resistor 240. Untuk penyelesaiannya, FC sama dengan 1 per 2pi RC sama dengan 1 per 2pi dikali 240.000 dikali 82 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 8,087 Hz atau 8 kHz. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Azmi Zain, dipersilahkan. Untuk selanjutnya
yang pada cukup 9 yaitu MFB bandpass filter atau filter bandpass umpat balik ganda, yang dimana desain di sini tampak sederhana tetapi sulit untuk menghitung nilai untuk serangkaian parameter tertentu. Filter ini berguna untuk filter bandpass memiliki frekuensi tengah dan bandwidth. Nah, persamaan dasar untuk respon bandpass sebagai berikut, yaitu di mana bandwidth sama dengan F2 dikurangi F1 dan epsilon sama dengan akar dari F1 F2 dan Q di sini adalah hasil dari epsilon per bandwidth. Nah, ketika Q kurang dari 1, filter memiliki respon pita lebar. Dalam hal ini filter bandpass biasanya dibangun dengan mengalirkan tahap low pass dengan tahap high pass. Nah, ketika sebaliknya yaitu lebih besar dari 1, filter memiliki respon narrowband dan pendekatan yang berbeda digunakan. Next. Dan kembali lagi, maaf. Dan selanjutnya ada wideband filters. Nah, misalkan kita ingin membangun filter bandpass dengan frekuensi cutoff yang lebih rendah 300 Hz dan frekuensi cutoff 3,3 kHz, maka frekuensi pusat filter yang didapat adalah dimana kita mencari dulu epsilon di sini yang menghasilkan 995 Hz dan bandwidthnya 3 kHz dan hasil dari Q-nya yaitu 0,332 dan hasilnya seperti gambar di sini. Next. Ketika Q kurang dari 1, kita dapat menggunakan tahapan low pass dan high pass bertingkat seperti ditunjukkan pada gambar yang tadi. Filter high pass memiliki frekuensi cutoff 300 Hz dan filter low pass memiliki frekuensi cutoff 3,3 kHz. Ketika dua respon desibel ditambahkan, maka mendapatkan respon bandpass dengan frekuensi cutoff 300 Hz dan 3,3 kHz. Nah, ketika Q lebih besar dari 1, frekuensi cutoff jauh lebih dekat daripada yang ditunjukkan pada gambar. Karena itu, jumlah redaman passband lebih besar dari 3 pada frekuensi cutoff. Inilah mengapa menggunakan pendekatan lain untuk filter narrowband. Next. Bentar. Narrowband filters. Ketika Q lebih besar dari 1, kita dapat menggunakan filter multiple feedback atau MFB yang ditunjukkan pada gambar di bawah nanti. Pertama, perhatikan bahwa sinyal input masuk ke input pembalik daripada non pembalik. Kedua, perhatikan bahwa rangkaian memiliki 2 jalur umpan balik, satu melalui kapasitor, yang lainnya melalui resistor. Pada frekuensi rendah, kapasitor tampak terbuka. Oleh karena itu, sinyal input tidak dapat mencapai op-amp dan outputnya 0. Nah, pada frekuensi yang tinggi, kapasitor tampak konsleting. Dalam hal ini, penguatan tegangan adalah 0 karena kapasitor umpan balik memiliki impedansinya 0. Di antara frekuensi ekstrim rendah dan tinggi, ada pita frekuensi di mana rangkaian bertindak seperti penguat pembalik. Next. Nah, pada gambar tersebut, kembali. Lebih. Pada gambar tersebut, maka jaring tegangan frekuensi rendahnya, tengahnya diperoleh API sama dengan min R2 per 2 R1 dan Q-nya yaitu 0,5 akar dari R2 dan R1 dan epsilonnya yaitu 1 per 2 PC akar dari R1 R2. Selanjutnya ada increasing input impedance. Nah, persamaannya memberitahu bahwa kita Q sebanding dengan akar kuadrat dari R2 per R1. Untuk mendapatkan QS yang tinggi, kita perlu menggunakan rasio R2 per R1 yang tinggi. Misalnya, untuk mendapatkan Q5, R2 dan R1 harus sama dengan 100. Untuk menghindari masalah dengan offset input dan arus bias, R2 biasanya dijaga di bawah 100 kV. Yang berarti R1 harus kurang dari 1 kV. Untuk QS lebih besar dari 5. R1 harus lebih kecil lagi. Ini berarti bahwa impedansi masukan dari gambar tersebut mungkin terlalu rendah pada QS yang lebih tinggi. Pada gambar selanjutnya menunjukkan filter bandpass
MFB yang meningkatkan impedansi input. Rangkaian ini identik dengan rangkaian MFB sebelumnya, yaitu kecuali resistor R3 yang baru. Perhatikan pada R1 dan R3 membentuk pembagi tegangan dengan menerapkan teorema Thevenin. Rangkaian disederhanakan menjadi 40. Konfigurasi ini sama seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, tetapi beberapa persamaannya berbeda. Untuk memulainya, penguatan tegangan masih diberikan oleh persamaan. Tetapi Q pada frekuensi pusat menjadi pada persamaan yang dilihat ada 1937, 1938. Persamaan mengatakan bahwa variasi R3 rangkaian memiliki keuntungan dari impedansi input yang lebih tinggi karena R1 dapat lebih tinggi untuk Q yang diberikan. Untuk selanjutnya ada tunable center frequency with constant bandwidth, yang dimana memiliki penguatan tegangan lebih besar dari 1, diperlukan dalam banyak aplikasi karena penguatan tegangan biasanya tersedia di tahap lain. Jika penguatan tegangan kesatuan dapat diterima, maka dapat menggunakan rangkaian pintar yang memvariasikan frekuensi tengah sambil mempertahankan bandwidth konstan. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan rangkaian MFB yang dimodifikasi di mana R25, 2R1, dan R3 adalah variabel. Dengan rangkaian ini persamaan dan analisisnya sebagai berikut pada persamaan 1939, 1940, dan 1941. Karena bandwidthnya 5 epsilon per Q, kita dapat menurunkan persamaan ini untuk bandwidth, yaitu bandwidth diperoleh sama dengan 1/2pi R1C. Persamaan di atas mengatakan bahwa memvariasikan R3 akan bervariasi epsilon. Tetapi persamaan 1942 menunjukkan bahwa bandwidth tidak tergantung pada R3. Oleh karena itu, kita dapat memiliki bandwidth yang konstan sambil memvariasi frekuensi tengah. Resistor variabel R3 pada gambar 1941 seringkali merupakan JFET yang digunakan sebagai resistansi yang dikontrol tegangan, seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya. Karena tegangan gerbang mengubah resistansinya, frekuensi pusat rangkaian dapat disetel secara elektronik. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Pari, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya itu ada band stop filter. Pengertiannya sudah ada di slide awal, jadi di sini hanya rumus band stop filter. Persamaan yang digunakan pada band stop filter pada dasarnya sama dengan rumus yang digunakan dalam low pass filter dan high pass filter. Rumusnya di bawah, yaitu F sama dengan 1/2V RC, di mana F frekuensi dalam satuan Hertz, V 3,14, R sama dengan nilai resistor dalam satuan ohm, C sama dengan nilai kapasitor dalam satuan farad. Di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah rangkaian band stop filter dirancang dari komponen RC untuk melewatkan frekuensi di bawah 300 Hz dan frekuensi di atas 1 kHz. Kapasitor yang digunakan pada rangkaian tersebut adalah sebesar 0,1. Berapakah resistor yang digunakan pada rangkaian band stop filter tersebut? Di sini caranya itu dibagi menjadi 2 tahapan perhitungan, yaitu pertama perhitungan pada bagian low pass filter, lalu yang kedua pada bagian high pass filter. Yang pertama, tahap perhitungan pada low pass filter. Mencari nilai resistor RL yang diperlukan untuk memberikan frekuensi cut off FL, yaitu 300 Hz, dengan menggunakan kapasitor sebesar 0,1. Rumusnya FL sama dengan 1/2V RLC. Lalu dimasukkan FL sama dengan 300 Hz sama dengan 1/2 dikali 3,14 dikali RL dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 6. Lalu RL-nya pindah tempat, RL sama dengan 1/2 dikali 3,14
dikali 300 dikali 0,1 kali 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya RL sama dengan 5,308 ohm atau sekitar 5,3 kilo ohm. Jadi nilai resistor yang diperlukan untuk menghasilkan frekuensi cut off FL adalah 5.308 ohm atau sekitar 5,3 kilo ohm. Yang kedua itu tahap perhitungan pada high pass filter. Mencari nilai resistor RH yang diperlukan untuk memberikan frekuensi cut off FH, yaitu 1 kHz dengan nilai kapasitor sebesar 0,1. Rumusnya FH sama dengan 1 per 2pi RHC. 1000 Hz sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali RH dikali 0,1 kali 10 pangkat min 6. RH pindah tempat. Jadi RH sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 1000 dikali 0,1 dikali 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya RH sama dengan 1592 ohm atau sekitar 1,6 kilo ohm. Jadi nilai resistor yang diperlukan untuk menghasilkan frekuensi cut off FH adalah 1592 ohm atau sekitar 1,6 kilo ohm. Nah, di sini kita juga bisa menghitung frekuensi center. Rumusnya itu FC sama dengan akar FL dikali FH. FC sama dengan akar 300 dikali 1000. FC sama dengan akar 300.000. Hasilnya FC sama dengan 547,72 Hz. Jadi frekuensi center atau FC dari rangkaian BSF tersebut adalah 547,72 Hz. Di sini ada pengaplikasian bandstop filter dari berbagai bidang. Yang pertama, itu ada dalam teknologi telepon. Filter yang disebut dengan note filter ini digunakan sebagai peredam draw pada saluran telepon dan layanan internet DSL. Yang kedua, ada rangkaian bandstop filter ini digunakan untuk mengurangi statis pada radio yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, itu digunakan dalam teknologi komunikasi optik. Contohnya itu dalam spektroskopi Raman. Yang keempat, itu dalam pemrosesan gambar dan sinyal. Filter ini sangat bermanfaat untuk menolak noise. Yang kelima, bandstop filter juga digunakan dalam aplikasi audio berkualitas tinggi seperti sistem PA, Public Address System. Yang terakhir itu filter yang disebut juga dengan band reject filter. Ini juga sering digunakan dalam aplikasi bidang medis, yaitu instrumen-instrumen biomedis seperti untuk menghilangkan draw saluran atau line noise pada EGC. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Irfandi dan Muhammad Ridwan, dipersilahkan. Ya, materi selanjutnya the all-pass filter. Second order all-pass filter adalah all-pass order kedua memiliki setidaknya 1 op-amp, 2 kapasitor, dan beberapa resistor yang dapat menggeser fasa antara 0 derajat dan 6360 derajat. Selanjutnya itu adalah seperti gambar berikut. Mungkin untuk menyesuaikan key dari fiber all-pass order kedua untuk mengubah bentuk respon antara fase antara 0 derajat dan 600 maaf salah gambar 1945A menunjukkan filter like all-pass order pertama ini adalah urutan pertama karena hanya memiliki 1 kapasitor. Gambar 1945A adalah rangkaian pemindah fasa. Ini memiliki kemampuan untuk menggeser fase sinyal output antara 0 derajat dan 2180 derajat.
tengah frekuensi filter all pass adalah di mana pergeseran fase adalah setengah dari maksimum. Untuk mengubah filter like order pertama, frekuensi tengah memiliki pergeseran fase 290 derajat. Gambar 1945B menunjukkan filter LED all pass order pertama. Dalam hal ini sirkuit menggeser fase sinyal output antara 180 derajat sampai 0 derajat. Ini berarti bahwa sinyal output dapat memimpin sinyal input 1180 derajat untuk LED order pertama filter. Pergeseran fase adalah 180 derajat pada frekuensi tengah. Seperti gambar di bawah, memiliki rumus AV sama dengan 1, F0 sama dengan 1 per 2 VRC 0 sama dengan min 2 arctan F per F0. Untuk tabel kedua, AV sama dengan min 1, FQ sama dengan 1 per 2 VRC 0 sama dengan 2 arctan F0 per F. Selanjutnya, Kang. Second order all pass filter. All pass order kedua memiliki setidaknya 1 op-amp, 2 kapasitor, dan beberapa resistor yang dapat menggeser fase 0 derajat dan 360 derajat. Selanjutnya itu adalah mungkin untuk menyesuaikan key filter all pass order kedua mengubah bentuk respon fase antara 0 derajat dan 630 derajat. Frekuensi pusat order kedua filter adalah di mana pergeseran fase sama dengan 6.000 sama dengan 180 derajat. Gambar 1946 menunjukkan filter like all pass MFB order kedua. Ini memiliki 1 op-amp, 4 resistor, dan 2 kapasitor yang merupakan konfigurasi paling sederhana. Lagi konfigurasi kompleks menggunakan 2 atau lebih op-amp, 2 kapasitor, dan beberapa resistor. Dengan filter all pass order kedua, kita dapat mengatur frekuensi tengah dan key sirkuit. Gambar 1947 menunjukkan respon fase dari like all pass ke order kedua saring dengan Q5 0,707. Perhatikan bagaimana fase keluar meningkat dari 0 derajat sampai dengan 2360 derajat. Dengan meningkatkan Q menjadi 2, kita mendapatkan respon fase yang ditunjukkan pada gambar 1947B. Semakin tinggi Q tidak dapat mengubah frekuensi tengah, tetapi perubahan fase lebih cepat dekat frekuensi pusat. Aki dari 10 menghasilkan respon fase lebih curam dari gambar 1947C. Lanjutnya, Bang. Linear fase shift mencegah distorsi sinyal digital atau pulsa persegi panjang. Filter harus memiliki pergeseran fase linear untuk harmonik fundamental dan semua harmonik signifikan. Setara persyaratan adalah waktu tunda konstan untuk semua frekuensi di passband. Bessel aproksimasi menghasilkan pergeseran fase yang hampir linear dan waktu tunda yang konstan. Tetapi beberapa aplikasi tingkat roll off yang lambat dari perkiraan Bessel mungkin tidak memadai. Terkadang satunya solusi adalah dengan menggunakan salah satu pendekatan lain untuk mendapatkan tingkat roll off yang diperlukan, kemudian menggunakan filter all pass untuk memperbaiki pergeseran fase yang diperlukan untuk mendapatkan pergeseran fase linear secara keseluruhan. Untuk gambar frekuensi seperti di bawah adalah Bessel response. Misalnya kita membutuhkan filter low pass dengan AP
53 desibel, FC 51 kHz sebagai 60 desibel, dan FS 52 kHz dengan pergeseran fase linear untuk semua frekuensi di pita sandi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Ridwan. Selanjutnya ada Butterworth response. Untuk memenuhi spesifikasi, kita dapat melakukan hal berikut. Kita dapat mengalirkan filter Butterworth orde ke-10 dan filter all pass. Filter Butterworth akan menghasilkan tingkat roll off yang diperlukan, dan filter all pass akan menghasilkan respon fase yang melengkapi respon fase Butterworth untuk mendapatkan respon fase linear. Filter Butterworth orde ke-10 akan menghasilkan respon frekuensi dari gambar 19-49A, respon fase dari gambar 19-49B, dan respon waktu tunda dari Butterworth respon N510. Dan berikut gambarnya ada di bawah. Dan gambar 19-49C dan respon langkah gambar 19-49D seperti yang bisa kita lihat. Redaman adalah 60 desibel pada 2 kHz, gambar 19-49A, yang memenuhi spesifikasi AS 560 desibel dan FS 52 kHz. Tapi lihat bagaimana nonlinear respon fase gambar 19-49B. Ini jenis respon fase akan mendistorsi sinyal digital. Demikian juga, lihat yang memuncak waktu tunda gambar 19-49C, dan terakhir lihat overshoot pada respon langkah dari gambar 19-49D. Next, Kang. Selanjutnya ada delay equalizer. Salah satu kegunaan utama filter all pass adalah untuk mengoreksi respon fase keseluruhan dengan menambahkan pergeseran fase yang diperlukan pada setiap frekuensi untuk linearisasi fase keseluruhan tanggapan. Ketika ini selesai, waktu tunda menjadi konstan dan overshoot menghilang ketika digunakan untuk mengkompensasi waktu tunda filter lain. Filter semua lulus kadang-kadang disebut equalizer penundaan. Equalizer penundaan memiliki waktu penundaan yang terlihat seperti gambar terbalik dari penundaan waktu asli. Misalnya, mengompensasi waktu tunda gambar 19-49C, equalizer tunda harus memiliki versi terbalik dari gambar 19-49C. Karena total waktu tunda adalah jumlah dari dua penundaan, waktu tunda total akan tetap atau konstan. Masalah merancang equalizer penundaan sangat rumit, karena sulitnya perhitungan yang diperlukan hanya komputer yang dapat menemukan nilai komponen dalam jumlah waktu yang wajar. Untuk mensintesis filter all pass, komputer harus mengalirkan beberapa tahap all pass orde kedua, dan kemudian terhuyung-huyung frekuensi pusat dan QS sesuai kebutuhan untuk mendapat desain akhir. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Alan Najar, dipersilahkan. Untuk selanjutnya ada big quadratic and state variable filter. Big quadratic filter. Ini filter handpass atau low pass big quadratic orde kedua, memiliki 3 OP AMP, 2 kapasitor yang sama, dan 6 resistor. Resistor R2 dan R1 mengatur perolehan tegangan. Resistor R3 dan R39 memiliki nilai nominal yang sama, seperti halnya R4 dan R49. Persamaan sirkuit ditunjukkan pada gambar di bawah. Filter biquadratic juga disebut sebagai filter Thomas. Filter jenis ini dapat disetel dengan memvariasikan R3. Ini tidak berpengaruh dan tegangan keuntungan, yang merupakan keuntungan. Filter biquadratic di gambar ini juga memiliki keluaran low pass. Dalam beberapa aplikasi, mendapatkan respon hand pass dan low pass sekaligus menunjukkan keuntungan. Berikut adalah gambarnya. Next.
State variable filter. Filter variabel keadaan juga disebut filter KHN. Setelah penemuannya Kerwin, Helmers, dan Newcomb, tersedia dua konfigurasi, pembalik dan tidak membalik. Gambar di bawah menunjukkan filter variabel start order kedua. Ini memiliki 3 output simultan, low pass, high pass, dan hand pass. Ini mungkin keuntungan dalam beberapa aplikasi. Dengan menambahkan op-amp keempat dan beberapa komponen lagi, key dari sirkuit menjadi independen dari gain, tegangan, dan frekuensi pusat. Ini berarti bahwa key konstan ketika frekuensi pusat divariasikan. Key konstan berarti bahwa bandwidth adalah persentase tetap dari frekuensi pusat. Contohnya, jika key 510, bandwidth kita akan menjadi 10% dari F0. Ini diinginkan di beberapa aplikasi di mana frekuensi pusat bervariasi. Di bawah ini adalah gambarnya. Rupanya sekian dari kami. Ada pertanyaan? Halo? Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.